لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karim alladzi man tawakkala alaihi kafahu man amana bihi hudah. Wa man sa'alahu wa a'tahu ma tamanna. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidu khalqi wa khatamu anbiya'i. Al-makhsus bil maqamil mahmud alladzi lam yakum fihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimain bila amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa melimpah curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tema pagi hari ini pekan kedua di bulan Januari, pekan kedua di bulan Rajab 1446 Hijriah, yaitu hakikat bersyukur jamaah sekalian. Bayanu syukri fi haqqillahi ta'ala, bab menjelaskan syukur fi haqqillah, di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Haqiqatus syukri, hakikat syukur, i'lam anna syukra yantazimu min ilmin wa halin wa amalin. Ketahuilah sesungguhnya syukur itu yang tazimu, disusun atau dirangkum min ilmin wa halin wa amalin. Sejatinya syukur itu dihimpun dari ilmu, hal, dan juga amal. Kalau selama ini kita begitu mensederhanakan syukur sehingga seolah-olah cukup hanya sebatas ucapan alhamdulillah. Tapi ketahuilah bahwasanya syukur saja ada ilmunya. Untuk bersyukur saja harus mengetahui ilmunya, halnya, kondisinya, dan juga amalnya, karyanya atau prakteknya. Jadi menjadi orang bersyukur itu harus dibarengi, disertai dengan ilmu, kondisi, pengetahuan, kondisi, dan juga amal. Kenapa harus dengan ilmu? Fal ilmu ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Dengan ilmu kita tahu asal nikmat yang kita syukuri. Ada orang, mungkin kita diantaranya sibuk nyari rezeki,
tapi terkadang lupa sama zat yang menganugerahkan rezeki kepada kita. Itu namanya belum bersyukur. Dengan dalil kita nyari rezeki, nyari nafkah untuk menafkahi keluarga, tapi dia meninggalkan zat yang memberikan nafkah. Tapi seolah-olah kita merasa sudah bersyukur. Alhamdulillah bisa kerja, bisa usaha. Kalau kerjanya ternyata menjauhkan kita dari yang memberikan kesempatan kita untuk bekerja, zat yang memberikan nikmat kita, waktu, panjang umur, sehat, kita lupa karena itu hakikatnya belum bersyukur. Kalau kerjaan itu menjauhkan dari Allah, itu namanya bukan kerjaan yang bisa dibilang tidak masuk dalam hakikat syukur. Kalau waktu kita ternyata semakin jauh atau menjauhkan kita dari Allah, kalau ternyata materi kita menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu itulah pentingnya ilmu, sehingga kita mensyukuri nikmat ini dari siapa? Kita alhamdulillah, Pak. Kita diberikan kesempatan, peluang untuk bekerja. Itu alhamdulillah. Pertama, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, tentu kita berterima kasih kepada siapapun yang memberikan kesempatan, peluang untuk bekerja. Termasuk diantara kita mensyukuri kesempatan, waktu, ataupun keterampilan yang kemudian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bersyukur kita bisa memberikan dampak positif di lingkungan kita, misalkan dengan hadirnya kita, dengan hadirnya orang-orang sekitar kita, alhamdulillah. Kita bersyukur ada orang-orang yang kemudian di sekitar kita memberikan manfaat. Ada orang yang sekitar kita memberikan manfaat dengan curahan ilmunya, dengan curahan rezeki materinya, dengan curahan hasil olah fikirnya, dengan curahan nasihatnya, bimbingannya, dan lain sebagainya, tenaganya, dan lain sebagainya. Maka kita dengan memiliki ilmu, akhirnya kita tahu, bahkan kita belum dianggap bersyukur kalau kita belum bisa mensyukuri atas apa yang ada di sekitar kita, orang tua kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya syukur atas yang terjadi dalam diri kita saja, bahkan dengan kita adanya fasilitas, kemudahan untuk beribadah di sekitar itu, bersyukurnya luar biasa. Kita contoh gini, kita alhamdulillah tinggal di satu komplek perumahan yang disiapkan masjid, tempat ibadah tanpa dilarang, diberikan keleluasaan. Bahkan andaikan kita mau 24 jam ibadah di masjid, itu tidak ada yang larang. Dan bahkan sering kita jadikan masjid ini tempat istirahat kita. Ini nikmat luar biasa. Nah, ini pentingnya ilmu di dalam bersyukur. Fal ilmu ma'rifatun ni'mah minal mun'im. Yang keduanya hal wal farah al hasil bi in'amihi. Hal ini adalah al-farah al-hasil bi in'amihi, wujud buah dari syukur itu sendiri. Itu namanya hal, kondisi keadaan kita sehingga menyebabkan kita ini bersyukur, atau setelah bersyukur kondisinya ini hasil dari bersyukur itu. Keadaannya apa? Keadaan kita lagi senang, banyak orang yang bersyukur ketika senang.
Alhamdulillah ya Allah, proyeknya goal misalkan. Alhamdulillah ya Allah, sakitnya udah sembuh misalkan. Alhamdulillah ya Allah, cukup atau sesuai target misalkan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu kondisi-kondisi kebahagiaan al-farah, itu bahagia yang kemudian menghasilkan rasa syukur. Tapi secara umum kita ini kan bersyukur kalau kondisinya lagi baik. Bagaimana kalau sedang tidak baik? Apakah syukur itu akan wujud? Harusnya kalau hal ini muncul, artinya di setiap kondisi. Bayangkan kalau seandainya ada dua kejadian berbeda menimpa kita. Satu dalam kondisi senang kita bersyukur, harusnya dalam kondisi yang tidak menyenangkan kita pun bersyukur, atau seenggak-enggaknya kita bersabar. Karena dua hal itu yang Allah kemudian sampaikan, antara syukur dan sabar ini menjadi dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Syukur ketika bahagia, sabar ketika mendapatkan musibah. Oke. Itu farah yang kemudian menghasilkan rasa syukur dari kondisi atau keadaan seseorang, dalam kondisi senangkah atau kondisi sebaliknya. Wal amal sekarang huwal qiyam bima huwa maqsudul mun'im wa mahbubihi. Sedangkan amal itu al-qiyam bima huwa maqsudul mun'im, yaitu setelah mengetahui siapa saja yang harus kita sampaikan terima kasihnya, kemudian rasa bahagia sebelum maupun setelah menyampaikan rasa terima kasih. Nah, ini ada amal, wujud karya nyata. Setelah menyampaikan rasa terima kasih itu, kita harus ngapain? Setelah diberikan sesuatu, kita harus ngapain? Maka ini yang harus kita wujudkan dalam bentuk karya nyata. Contoh, dengan kita bekerja mendapatkan upah. Dengan upah itu kita bisa untuk menebar kebaikan untuk keluarga, orang-orang sekitarnya, dan hal-hal yang membutuhkannya. Nah, ini al-qiyam, namanya al-amal. Karena jelas, dengan kita bekerja, ini kan contoh bekerja, dengan kita bekerja pasti akan menghasilkan sesuatu. Dengan hasil itu kita bisa menebar manfaat di sekitar kita. Jangan sampai senyap aja nih. Nggak pernah ada orang yang artinya oke, orang nggak tahu kerjaan kita apa, nggak pernah tahu berapa upah kita, tapi sekurang-kurangnya ada orang yang merasakan manfaat dari apa yang kita kerjakan. Yang berikutnya, ya'lam annal abda la yakuna syakiran li maulahu illa idza ista'mala ni'matahu fi mahabbatih. Dari wujud amal itu yang paling utama adalah beramal karena zat yang memberikan kesempatan kita untuk bersyukur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam annal 'abda la yakuna syakiran li maulahu illa idza ista'mala ni'matahu fi mahabbati. Dengan bagaimana caranya? Dengan memanfaatkan apa yang sudah kita dapatkan ini untuk kebaikan. Kalau tidak bagaimana? I'lam annal 'abda la yakuna syakiran li maulahu illa idza ista'mala ni'matahu fi mahabbati. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang hamba
la yakuna syakiran, tidak termasuk orang yang bersyukur limaulahu, kepada Allah Subhanahu wa taala, illa idza sta'mala ni'matahu fi mahabbati, ketika dia tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Jadi seseorang, dia tidak dikatakan, tidak dimasukkan ke dalam kelompok orang yang bersyukur kalau tidak menggunakan hal-hal yang sudah kita rasakan, kita nikmati ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita hidupnya serba berkecukupan atau banyak peluang, banyak waktu dan lain sebagainya, tapi kalau ternyata itu tidak kita gunakan untuk hal-hal yang Allah cintai, yang Allah perintahkan, itu hakikatnya orang tersebut belum termasuk kategori orang yang bersyukur. Dia mengatakan alhamdulillah tapi nggak sholat misalkan. Dia mengatakan alhamdulillah tapi dia nggak infak misalkan. Dia mengatakan alhamdulillah tapi dia nggak peduli dengan sekitar misalkan. Dia mendapatkan sesuatu tapi tidak difungsikan, tidak digunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepentingannya? Allah hadir dikala orang-orang membutuhkan kita, ada Allah di situ. Ada orang sakit, ada Allah di situ. Ada orang meninggal, ada Allah di situ. Ada orang yang memanggil kita, ada Allah di situ. Ada panggilan-panggilan kebaikan, ada Allah di situ. Ada kesempatan-kesempatan melakukan kebaikan, ada Allah di situ. Ada nikmat Allah di situ. Ai fima ahabbahu li 'abdihi la li nafsihi. Jadi memanfaatkan nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita ini fima ahabbahu li 'abdihi la li nafsihi, yaitu untuk semata-mata menggunakan nikmat itu untuk li'abdihi, menyembah Allah, beribadah. Yang penting kepentingannya untuk menyambung kelangsungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la li nafsihi, bukan semata-mata untuk keperluan kesenangan pribadi. Apa saja misalkan? Ya dengan kita mendapatkan rezeki, bisa kita sekolahkan anak kita dengan membiayainya sekolah yang nantinya sekolah itu Islami misalkan, kalau kita kan Islam, sekolahan yang Islami, atau untuk ngaji, atau keperluan majelis taklim, keperluan masjid, keperluan sosial masyarakat misalkan. Nah, hal-hal ini jadi ketika dibutuhkan, siap. Butuhkan tenaganya, saya bisa membantu tenaganya, saya bisa menyumbang dengan pikiran, dengan nasihat, dengan ilmu misalkan, atau yang bisa dengan materinya, apa yang dianugerahkan kepada kita, bukan hanya materi saja. Kita kan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat-nikmat. Ada yang diberikan nikmat kecukupan materi, nikmat kecukupan umur yang sehat, umur yang panjang, nikmat kesempatan waktu luang, nikmat kesempatan macam-macam. Ada yang kemudian macam. Nah, itu kita manfaatkan untuk kepentingan li abdihi la li nafsihi, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri. Artinya kita akan senang kalau melihat orang lain senang. Kita akan merasa senang kalau bisa membantu orang. Kita menjadi senang kalau ada yang membutuhkan kita, ternyata kita mampu, kita bisa dengan kelebihan yang kita miliki. Diminta untuk memberikan nasihat, ayo
diminta untuk bantu tenaga, ayo, enakan, gampangan orang yang bersyukur ini kalau memang dia betul-betul memanfaatkan nikmat itu untuk hal-hal yang Allah sukai. Ada pembangunan masjid misalkan, renovasi masjid, selalu tergerak hatinya. Ada orang sakit, ada orang kesusahan, tergerak hatinya. Wa amma idza istamala ni'matahu fima karihahu faqad kafar. Terus bagaimana kalau ternyata sebaliknya, ketika dia menggunakan nikmat itu fima karihahu kepada hal-hal yang Allah benci, faqad kafar, maka masuk kategori kufur nikmat. Kita diberikan kelebihan materi ternyata untuk foya-foya, kufur nikmat. Kita diberikan umur panjang, tapi habisnya di tempat maksiat, namanya kufur nikmat. Diberikan kesempatan tinggal di tempat yang begitu mudah beribadah, ternyata nggak ibadah, kufur nikmat. Diberikan kesempatan untuk membantu orang, ternyata tidak membantu, kufur nikmat. Diberikan kesempatan untuk sholat tapi nggak sholat, kufur nikmat. Diberikan kesempatan puasa tapi nggak puasa, kufur nikmat. Nah ini yang bahaya. Sudah kita tidak memanfaatkannya di jalan Allah, malah memanfaatkannya idza istamala nikmatahu fi ma karihahu, untuk kemudian menggunakannya kepada sesuatu yang Allah benci. Faqad kafara ni'matahu, sungguh dia telah mengkufuri nikmat Allah. Kita tahu apa hukumannya, konsekuensi daripada orang yang kemudian kufur nikmat, yang begitu jelas ayatnya sangat kita hafal, yang sering disampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Diazab nantinya suatu saat dengan mudah, sangat mudah sekali. Allah ini membuat kita kaya atau Allah memiskinkan kita. Allah mengangkat derajat kita, membuat kita populer atau menjatuhkan kita sejatuh serendah-rendahnya. Sangat mudah. Contoh Pak, contoh kecil, ini tidak membicarakan ini. Amerika saat ini sedang dilanda kebakaran yang sangat hebat, karena di antaranya kita tidak menghakimi. Kita hanya bisa mungkin saja dan lain sebagainya. Beberapa hal yang seringkali membuat mereka angkuh, jauh dari Tuhan dan lain sebagainya, membantu yang tadi idza istamala nikmatahu fi makarihu, menyokong para teroris misalkan contoh, atau mendukung pemberontak misalkan, atau mendukung penjajah misalkan seperti Israel gitu kan, bisa jadi dalam sekejap musnah, hilang, karena memang tidak akan ada yang abadi. Saat ini kondisi kita begini, nanti suatu saat bisa berubah drastis, berdampak positif atau sebaliknya. Kama idza a'maluha wa atalaha wa in kana hadza dunal awal illa annahu kufrun anna lin ni'mah bitadyi'. Karena apa? Karena orang ini menyia-nyiakan nikmat. Apapun nikmat yang diberikan, nikmat sehat disia-siakan, nikmat kesempatan disia-siakan, nikmat bekerja disia-siakan, nikmat kita mengamalkan sesuatu disia-siakan. Akhirnya apa? Disia-siakan bitawyi,
menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan ilmu yang dia punya, menyia-nyiakan apapun yang dia miliki, bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi malah justru menggunakannya kepada sesuatu yang Allah benci, ya, sehingga masuk dalam kategori orang-orang yang kufur nikmat. Wa kullu ma khuliqa fid dunya inna ma khuliqa alatun lil 'abdi liyatawassala bihi ila sa'adatihi. Ketahuilah, wa kullu ma khuliqa fid dunya, setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini, ketahuilah, innama khuliqa alatun lil 'abdi, sesungguhnya semuanya Allah ciptakan menjadi alat, menjadi wasilah untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini hakikatnya Allah menciptakan agar supaya itu semuanya dimanfaatkan untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah untuk sampai kepada Allah. Coba kita sekarang kita perhatikan apa yang ada di sekitaran kita ini. Ternyata memang Allah memiliki tujuan, semua itu diciptakan, apapun itu. Wa kullu ma khuliqa fid dunya, setiap sesuatu yang di dunia itu hakikatnya adalah ciptaan, dan setiap yang diciptakan itu adalah alatun lil abdi, yaitu menjadi alat, menjadi wasilah bagi seorang hamba untuk mengabdi kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, liyatawassala bihi ila sa'adati, untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kalau nggak ibadah, yakin nggak akan bahagia, bahagianya pun semu. Ternyata fasilitas yang selama ini Allah berikan kepada kita, nafas kita untuk beribadah, panca indera kita untuk beribadah. Jadi sekali lagi, apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan. Apapun yang Allah ciptakan ini adalah alat untuk beribadah. Kita punya rumah untuk beribadah. Apa? Ibadah berumah tangga. Kita punya usaha, ada ibadah. Untuk apa? Untuk memberikan peluang bekerja kepada orang-orang yang nggak bekerja jadi ikut bekerja, bisa menikmati hasilnya, bermanfaat di sekitarnya. Kita punya kendaraan, manfaat untuk apa? Untuk menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ambulan misalkan, atau suatu saat kita bawa kendaraan kita ini untuk berziarah, untuk silaturahim, untuk ngantar anak sekolah, untuk kita bekerja. Ini namanya kendaraan menjadi alat ibadah. Kita punya motor, punya mobil untuk ibadah, dibawa ke masjid, bawa bekerja, bawa ke ngantar anak sekolah. Itu hakikatnya ibadah. Alat untuk mencapai, digunakan untuk ibadah, untuk mencapai apa? Kebahagiaan yang hakiki. Litawassalu bihi ila sa'adati, untuk mencapai kebahagiaan. Kan yang kita tuju adalah apa? Bahagia. Yang kita cari dalam hidup ini adalah apa? Tenang dan bahagia. Nyaman, tenang, bahagia. Kita pengen hidup ini yang nyaman. Kalian terasa gini, Pak? Ada orang yang nyaman ini, kita nggak bisa menjadi tolak ukurnya adalah yang nyaman ini adalah yang serba kecukupan. Belum tentu. Ada orang yang kekurangan tapi nyaman hidupnya. Kemarin saya lewat, kemarin persis tuh, lewat sebuah jalan, ketemu bajai itu, Pak. Orangnya lagi istirahat santai, kakinya biasa di atas jok. Masya Allah, seperti tidak punya beban. Bisa sepulas itu tidur istirahat di atas bajainya, neduh di bawah pohon. Terkadang kita menemukan kenyamanan bukan di bergelimangnya materi, tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwasanya dengan materi kita juga bisa tenang, gitu.
Tapi tidak semuanya diukur dengan materi. Ada orang yang dengan kondisi kesusahan dia bahagia. Kita saat ini kan bahagia nih, bisa ke masjid, kondisinya sehat, ikut ngaji, duduk bebas, mau dimanapun duduknya, mau nyender, mau selonjoran, mau ngapain bebas. Nikmat tuh begini. Kalau yang bisa nyerap dapat ilmu, habis itu dapat sarapan. Nikmat Pak, ada yang nyiapkan, ada donaturnya, ada yang menikmatinya, ada yang menyiapkan kajiannya. Ya Allah, nikmat sekali. Hal ini belum tentu kita dapatkan di rumah. Pun sebaliknya, ketika kita nikmat di rumah, itu belum tentu bisa kita dapatkan di tempat ibadah bahkan sekalipun. Itu kan. Nah, kondisi sekarang adalah kondisi ternikmat saat ini. Kondisinya tenang, tumakninah, anteng, nggak ada yang ganggu. Ini kan kalau kondisi kayak gini kita nggak mikirin hal-hal yang ruwet, Pak. Ya udah, sholat jamaah. Sholat jamaah itikaf sambil dengerin taklim. Selesai udah serapan, selesai. Simple. Nikmat syukur yang sangat sederhana tapi begitu berasa nikmatnya. Kita nggak kepikiran, kita sekarang tidak sedang memikirkan kebutuhan macam-macam. Kondisinya lagi tenang, kondisi syukur, kondisi ternikmat, kita bisa beribadah, bisa mensyukuri nikmat itu dengan menggunakan. Karena sejatinya sekali lagi, setiap yang ada di dunia ini hakikatnya adalah ciptaan, dan setiap ciptaan ini adalah alat untuk beribadah, dan tujuan akhir dari ibadah adalah mencapai sa'adah, kebahagiaan. Karena yang cari bahagia, kerja kalau nggak bahagia, cari tempat yang membuatmu bahagia. Kalau nggak nyaman, cari tempat yang membuatmu nyaman. Kalau di rumah nyaman, di rumah. Di masjid nyaman, di masjid. Dan kan kita kalau lagi nyaman kan nggak pengen diganggu. Nah ini hakikatnya demikian. Tujuannya apa? Tujuannya akhirnya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuannya pengen mendapatkan kebaikan, kebahagiaan. Kalau rumah tangga nggak bahagia, bagaimana caranya? Ya cari, lakukan sesuatu agar mendapatkan kebahagiaan. Berarti harus disertai dengan ibadah. Kalau kok rumah tangga belum bahagia, berarti mungkin tujuan berkeluarga bukan ibadah, belum maksimal tujuannya. Bukan cari lagi, repot nanti malah. Kalau berumah tangga terus nggak bahagia, rumah tangga nggak bahagia, solusinya bukan berpisah. Solusinya adalah memperbaiki niat. Mungkin niatnya salah. Kalau tujuan rumah tangga itu kan untuk mencapai kebahagiaan yang didapatkan, yang kita gapai bareng-bareng dengan pasangan kita, dengan anak cucu kita, itu bahagia. Kalau nggak bahagia, saya nggak bahagia dengannya, nggak cocok dengannya. Solusinya bukan berpisah, tapi memperbarui niat untuk beribadah. Insya Allah ketemu dengan orang yang satu circle, sama-sama pengen bahagia dunia akhirat, jalan bareng, nikmat Pak. Oke, sebentar lagi masuk waktu syuruk ya Pak. Summa inna fa'ala syukri wa tarkal kufri la yatimmu illa bi ma'rifati ma yuhibbu Allah ta'ala amma yakrihuhu wa la tamajjad dzalika madrukan. Kemudian inna fa'ala syukri, kemudian sesungguhnya mengerjakan syukur, mewujudkan syukur, meninggalkan kufur itu tidak bisa sempurna kecuali bima'rifati ma yuhibbuhullah ta'ala, mengetahui apa saja yang Allah cintai dan yang Allah benci. Ini harus tahu.
Jadi wujud syukur dan wujud meninggalkan kufur, wujud syukur nikmat dan wujud meninggalkan kufur nikmat itu belumlah sempurna kalau kita belum bisa mengetahui apa saja hal-hal yang Allah cintai, yang Allah sukai, dan yang Allah benci. Kan begitupun dengan pasangan kita, begitupun dengan anak-anak. Berarti agar bahagia kita harus tahu yang tidak disukai ini apa, ya jangan dilakukan. Berarti kan gitu. Yang disukai ini apa, ya harus kita berikan. Kan modelnya begitu, bukan harus, tapi seenggak-enggaknya kita bisa memberikan hal-hal yang membuat dia bahagia, yang dia suka. Nah, kalau nanti kemudian kok dia sukanya hal-hal yang kurang baik, nah kita arahkan. Kan begitu. Kita belum masuk kategori syukur nikmat maupun kufur nikmat, belum sempurna ya. Artinya belum sempurna kalau belum betul-betul mengetahui apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah benci. Wala tumayyiza dzalika madrakan. Nah, ini masih ada harusnya kita bahas berikutnya, tapi ini sebagai pamungkas saja, sebagai closing ya. Seenggak-enggaknya, sekurang-kurangnya, agar sempurna syukur nikmat dan sempurna meninggalkan kufur nikmat ini dengan mengetahui apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang benci. Ini yang pertama, as-sam'u wa mustanduhul ayat wal akhbar. Yang berikutnya ada dua hal untuk mengetahui apa saja yang Allah sukai dan apa saja yang Allah benci. Yang pertama, as-sam'u wa mustanduhul ayat wal akhbar, yaitu dengan menyimak, membaca ayat Al-Quran, hadis-hadis yang menerangkan tentang hal-hal yang Allah sukai dan hal-hal yang Allah benci. Jadi harus kembali belajar lagi, mengetahui lebih dekat siapa Allah, apa saja yang Allah sukai, apa saja yang Allah benci. Artinya harus banyak ngaji, harus banyak taklim, harus banyak lagi belajar, harus lebih banyak belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak kenal kan nggak sayang. Kita selama ini hanya kenal Allah yang sebatas kita tahu itu aja. Berarti kita harus mencoba mengenal Allah lebih jauh, dan apa saja yang Allah sukai dan apa saja yang Allah benci. Kita harus betul-betul mengenal Allah lebih dekat, Pak. Caranya bagaimana? Dengan banyak mengkaji Al-Quran, dengan banyak mengkaji Al-Hadis. Al-Quran ini kan kalau kita selama ini kita baca terjemahnya, itu baru ilmu terjemahnya, yang tekstualnya, yang tersuratnya. Nanti yang tersirat pun kita pelajari. Nah, ini upayanya apa? Dengan menghadirkan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ada pakar Quran, ilmu Quran, ada pakar ilmu hadis. Di mana tempat ada, monggo silahkan kunjungi, datangi kajian-kajian itu. Ada pakar Al-Quran, pakar hadis, pakar tasawuf misalkan, datangi. Sekarang lagi sudah sangat mudah sekali dengan media sosial. YouTube kita tinggal klik namanya siapa, kajiannya apa, pokok pembahasannya apa, ikuti. Kalau tidak bisa hadir, lebih utama afdolnya hadir ke tempatnya. Kita mampunya seperti ini sekarang, ya kita lakukan. Setiap pekan kita adakan dengan materi kajian hadis, materi kajian fikih, materi kajian macam-macam. Makanya kemudian kita bukalah waktu sesi tanya jawab kalau ada keluhan permasalahan dengan orang-orang narasumber yang sudah kita siapkan, yang kita hadirkan, kan gitu.
Syukur-syukur nanti kita bisa menghadirkan pakar-pakar di bidangnya. Kesempatan contoh misalkan di event-event seperti Rajab nih, nanti ada Isra Mi'raj. Ramadan nanti ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Nanti ada bulan Maulid, Rabiul Awal. Kita hadirkan Pak, jangan sayang-sayang. Anggaran insya Allah nanti insya Allah ada lah kalau buat kebaikan. Kita hadirkan orang-orang yang kompeten di bidangnya misalkan. Jadi berisi, berbobot, berilmu. Kita kan nggak mungkin kalau setiap harinya hanya bertahan di pengetahuan yang hanya kita miliki saat ini. Kita harus terus berkembang, ikuti kajian-kajian yang lain sebagainya. Sekarang gampang, klik media sosial, tinggal klik siapa, kajiannya apa, dengerin seharian. Ilmu, kajian tauhid. Nah ini agar supaya apa? Supaya kita mengenal Allah lebih jauh. Tentu kita bisa menghadirkan orang-orang yang lebih dahulu mengenal Allah, kan gitu caranya, lebih senior. Nanti kita hadirkan pakar-pakar yang tasawuf, tapi jangan yang melenceng, karena sekarang itu tipis banget antara, mohon maaf, antara orang-orang yang kemudian belajar seperti itu, banyak yang melenceng. Makanya jangan sampai banyak yang melenceng, atau mungkin kita yang kurang pemahamannya. Oke, itu yang pertama, harus banyak mengkaji, mempelajari sanad ayat-ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis yang menerangkan tentang siapa Allah, sifatnya Allah, dan banyak-banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Yang kedua, sebagai closingnya nih jamaah sekalian, basiratul qalbi, yaitu setelah mengkaji Al-Quran, Al-Hadis, maka basiratul qalbi, gunakanlah sebaik-baiknya ketajaman mata hati kita, karena nggak pernah bohong di sini. Pasti di sini nggak pernah bohong. Ketika kita mau melakukan kebaikan, pasti ada motivatornya di sini. Ayo ke masjid, ayo ngaji, ayo sholat jamaah. Tinggal kita mau gerak apa enggak. Setiap kali kita mau melakukan kesalahan, pasti di sini bilang jangan. Nah ini apa? Ada petunjuk, ada nur Allah dalam basirah mata hati kita yang paling dalam ini, ada cahaya Allah, Pak. Setiap kita melakukan kebaikan, pasti dia yang lebih dahulu mengatakan, ayo ke masjid, udah azan. Ayo ke masjid, itu ada kajian. Ayo ke masjid, sholat jamaah. Pasti sudah lebih dahulu menyampaikan hal itu. Ketika mau melakukan keburukan, dia selalu bilang, jangan. Gak baik, gak bagus, gak manfaat. Ternyata kitanya yang mau datang ke masjid apa enggak, melakukan kebaikan apa enggak, keburukan apa enggak, kitanya. Nah itulah pentingnya ada ilmu, ada hal, ada kemudian amal yang kemudian disempurnakan dengan dua hal, yaitu mengetahui hal-hal yang Allah cintai dan yang Allah benci dengan cara memperdalam kajian dan juga mengikuti fatwa dari mata hati kita ini. Ada nur Allah di sini yang bersemayam di dalam mata hati kita itu. Oke Pak, itu saja pagi hari ini, dan sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita beristighfar, kepada jamaah kita saling meminta maaf dan saling memaafkan apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Waktu sudah masuk waktu syuruk, kami persilakan jamaah untuk lebih dahulu sholat isyraq, kemudian kita sarapan bareng. Mohon tidak beranjak terlebih dahulu, tim atau panitia sudah menyiapkan sarapan pagi hari ini. Kami nikmatin. Terima kasih kepada donatur konsumsi pagi hari ini. Terima kasih kepada jamaah dan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila taufiq hidayah wa ridwan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu